Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan materi-materi kita yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pembahasan kita terkait dengan teks puisi, di mana teks puisi ini kompetensi dasarnya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Itu kompetensi inti dalam pembelajaran dalam materi teks puisi ini. Kemudian kompetensi dasarnya ada dua kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan. Kemudian yang kedua adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks yang diperdengarkan atau yang dibaca. Lalu indikator pembelajarannya juga, yang pertama menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan. Kemudian yang kedua menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran pada materi ini? Yang pertama itu mengetahui pengertian dari teks puisi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan unsur-unsur teks puisi. Dan yang ketiga menjelaskan unsur-unsur pembentuk atau pembangun dari teks puisi. Kemudian yang keempat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Dan yang terakhir atau yang kelima membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi baik yang diperdengarkan maupun yang dibaca. Itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian adapun poin-poin bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu adalah pengertian puisi, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis puisi, dan yang ketiga unsur pembangun puisi atau struktur teks puisi itu sendiri. Baiklah, kita masuk pada pengertian dari teks puisi itu sendiri. Apa itu puisi? Beragam banyak kita di luar yang mendengar tentang terminologi atau pengertian atau definisi dari puisi itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa puisi itu adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata. Itu menurut Waluyo dalam tahun 2002 halaman pertama. Kemudian ada juga pendapat para ahli yang mengatakan bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan keindahan dan efek estetis lainnya. Itu pengertian. Bahkan kalau dilihat dari segi fungsinya, ada yang mengatakan bahwa puisi itu adalah karangan yang terikat dengan kebalikan dari
prosa. Prosa itu adalah kan karangan bebas. Ada yang memberikan pengertian seperti itu. Tapi intinya bahwa puisi itu adalah semacam ungkapan perasaan. Ya, ditulis dalam bentuk dengan mempertimbangkan keindahan, mempertimbangkan bentuknya dan sebagainya. Oke, itu definisinya, itu pengertian. Nah, silahkan, tadi saya mengatakan itu beragam batasan atau pengertian tentang puisi itu sendiri. Silahkan nanti kalian boleh mencari tahu tentang pengertian dari puisi itu sendiri. Kemudian kita masuk yang kedua, jenis-jenis puisi. Apa itu? Apa saja ya? Apa saja jenis-jenis puisi itu? Kita akan membagi dalam 3 bahagian. Yang pertama itu adalah puisi lama, kemudian puisi baru, dan yang terakhir adalah puisi kontemporer. Itu jenis-jenis puisi. Tentunya ini kenapa terjadi seperti ini, ada pembagian-pembagian ini, itu tentu terkait dengan waktunya ya, terkait dengan waktu. Puisi lama lebih kepada angkatan lama, ya, seperti itu ya. Kemudian apa saja? Nah, apa saja yang ada di dalam puisi lama? Ada pantun, ya kan? Ada pantun, ada gurindam, yang ketiga adalah mantrah, yang keempat selokah, yang kelima talibun. Ya. Sebenarnya mungkin masih ada lagi yang lain. Ya. Silahkan Anda eksplorasi sendiri, kalian anak-anak sekalian silahkan eksplorasi sendiri. Apa saja? Mungkin yang saya sebutkan ini mungkin masih kurang. Ya, silahkan cari tahu sendiri. Baik, saya kembali ke puisi lama. Lalu ini ada yang saya tampilkan ada 5 ya, ada 5. Ada pantun, ada gurindam, ada mantra, seloka dan talibun. Lalu apa itu kemudian puisi baru itu apa? Yang mana puisi baru? Jadi tadi saya mengatakan kenapa timbul seperti ini. Ini terkait dengan periodisasi dari karya sastra itu sendiri atau puisi itu sendiri. Mengapa lahir perbedaan-perbedaan? Ada puisi lama, ada puisi baru, dan ada puisi kontemporer. Ya. Kembali ke puisi baru. Apa puisi baru? Ada ode, ada balada, ada elegi, ada apalagi ada satir, kemudian ada romansa. Kemudian puisi kontemporer itu lebih kepada puisi yang lebih terbebas dari segala berbagai ikatan konvensional puisi itu sendiri, seperti tata ungkap, klise, nada-nada minor yang menjemurkan dan kecarut-marutan tercampur budaya populer dengan puisi ya. Mungkin lebih ke kalau puisi-puisi sekarang ya, kontemporer itu lebih ke tidak terlalu memperhatikan rima dan sebagainya. Bahkan ada yang ya masa bodoh dengan rima. Baik. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur pembentuk teks puisi. Ya, ada dua unsur pembentuk itu sendiri. Yang pertama adalah unsur fisik dan yang kedua adalah unsur batin. Ya. Lalu unsur fisik itu yang mana? Pertanyaannya kan, tentunya unsur fisik itu unsur yang terlihat, yang bisa kita baca, ya, maksudnya yang bisa fisiknya dia secara fisik itu bisa terlihat. Yang pertama itu ada diksinya. Diksi ini terkait dengan pilihan kata. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan banyak sekali kata, sehingga timbullah namanya sinonimnya, persamaan kata. Nah, tinggal kita milih mana yang paling pas dengan memperhatikan tentu rimanya dan sebagainya. Kemudian ada imaji, ada citraan. Ya, ini imaji terkait dengan penggunaan mungkin alat indera, ada citra pengecap, ada citra penciuman, ada pendengaran, ada citra gerak, ada bauan dan sebagainya. Jadi penggunaan alat indera. Misalnya kalau citra penciuman misalnya ada alat indera hidung ya. Kemudian ada citra penglihatan itu terkait dengan mata.
Nah, itu adalah citraan. Kemudian ada majas. Ya, kita tahu majas itu adalah bagian terpenting dalam puisi. Ya, ini karena kaitannya dengan penggunaan ya, penggunaan dengan penggunaan apa? Penggunaan menggayakan bahasa ya, gaya-gaya bahasa. Pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai makna. Nah, itu adalah terkait dengan majas. Kemudian ada rima. Nah, kalau berbicara rima, ini biasanya berbicara tentang pola bunyi, pola pola bait di dalam puisi itu sendiri. Ya, contoh yang mungkin sudah umum kita ketahui seperti pantun. Ya, rimanya itu kan berpola AB AB, ya kan, bunyi dari sampirannya sampai pada isinya itu berpola AB AB. Kemudian ada syair yang berpola AA, ada juga puisi bentuknya pola AA BB, ya itu ada. Kemudian ada kata konkret, ya. Apa itu kata konkret? Yaitu kata konkret ini ada hubungannya dengan susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Itu adalah kata konkret. Jadi kata-kata yang kata-kata yang langsung bisa terlihat, misalnya kayak pohon-pohon ya. Itu kan secara itu nyata penggunaannya, beda dengan penggunaan, karena kita tahu bahwa di dalam puisi itu kan banyak menggunakan kata-kata yang bersifat khayalan atau imajinatif. Oke, kemudian setelah kata konkret ada yang namanya ada tipografi. Tipografi ini terkait dengan bentuk puisi itu sendiri. Setiap pengarang itu punya ciri khas sendiri. Jadi itu adalah hanya bentuk-bentuk puisi. Ya, itu adalah unsur fisik. Kemudian kalau unsur batin itu yang mana? Unsur batin itu terkait dengan tema ya. Kemudian ada nada. Terus ada perasaan, dan yang terakhir untuk unsur batin adalah amanat. Saya kira tema sudah tahu semua. Tema itu adalah pokok pembahasan ya. Bagaimana mengetahui tema dari sebuah puisi? Ya, tentu kita baca secara keseluruhan. Tema itu makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian ada nada. Nada ini terkait dengan sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Itu adalah terkait dengan nada. Kemudian rasa itu sesuatu yang dilatari oleh latar belakang penyair. Jadi ketika penyair menciptakan sebuah puisi, tentu ada yang melatar belakangi. Mungkin si penyair itu dalam kondisi yang sedih sehingga menciptakanlah sebuah puisi, atau melihat fenomena yang ada di sekitarnya misalnya. Kita banyak tahu lah para sastrawan, mereka mengarang itu karena melihat fenomena sosial, terus mungkin pengalaman pribadinya, baik itu terhadap Tuhannya maupun kepada sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah amanat. Jadi setiap puisi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada si pembaca. Nah, tentu ada amanatnya. Jadi sama aja dengan karya-karya yang lain, mungkin novel, kemudian mungkin drama, itu pasti ada pesannya. Jadi orang yang ingin membaca puisi ada kesan yang diterima oleh si pembaca. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itulah tadi contoh dari
itulah tadi pembahasan terkait dengan dua unsur pembangun dari puisi sendiri. Yang pertama adalah unsur fisik dan yang kedua adalah unsur batin. Oke, mari kita dengarkan pembacaan puisi. Ini karya dari Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan teks puisi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.